Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang kata ganti milik. Kata ganti milik yang di dalam bahasa dikatakan dengan domir mutasil. Jadi domir ada dua, ada domir munfasil, yaitu domir yang berdiri sendiri, seperti ana, anta, anti, huwa, hiya, hum, huna, dan nahnu. Ada kata ganti atau domir yang dinamakan dengan domir mutasil. Domir mutasil itu adalah domir yang disatukan dengan isim atau yang berada di akhir isim. Kita perhatikan di sini bahwa domir mutasil itu domir yang disambungkan dengan isim. Lihat contoh di sini. Di sini pada kolom pertama itu bisa buka lihat di WA, itu ada ya, ismu ditambah ana. Ini untuk memilikan saya. Ismu ditambah ana bukan menjadi ismi ana, tapi berubah menjadi ismi. Ismu ditambah anta itu menjadi ismuka. Kemudian ini artinya ismuka, ini artinya namamu, artinya nama kepunyaan kamu, laki-laki. Ismun ditambah anti menjadi ismuki, artinya nama kamu perempuan. Jadi untuk menanyakan nama kamu perempuan bukan ma ismu anti, tapi harus ma ismuki. Ismu huwa, nama dia laki-laki, itu bukan ismu huwa, tapi berubah menjadi ismuhu. Kalau nama dia laki-laki, perempuan menjadi ismu hiya, berubah menjadi ismuha. Ismuha artinya namanya perempuan. Nah ini dan kalimat i atau huruf ya yang disukun, ka, ki, hu, dan ha, ini semuanya adalah domir mutasil. Dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kata ganti milik. Ini perubahan dari ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Kemudian yang kedua, kata tanya ma dan man. Kedua, ma dan man. Ma artinya apa? Apa? Apakah? Kalau man artinya siapa? Siapa? Contoh di sini, ma ismuka, apa namamu? Ya. Ismi Ali, namaku Ali. Nah dalam hal ini untuk menanyakan nama, dalam struktur Arab itu bukan menggunakan siapa atau man, tapi menggunakan ma. Kenapa menggunakan ma? Karena yang ditanya itu nama, bukan orang. Nama. Apa namamu? Namaku Ali. Itu yang itu dalam struktur Indonesia, kultur Indonesia menanyakan nama dengan kata siapa. Hanya dalam bahasa Arab menggunakan kata ma. Ma ismuka diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi siapa namamu. Padahal kalau arti siapa dalam bahasa Arab itu adalah man. Tapi man tidak digunakan untuk menanyakan nama. Sama dengan menanyakan nomor. Nomor HP, nomor rumah itu yang digunakan itu ma. Itu ya. Bukan kam, berapa. Itu dalam bahasa Arab. Ma, contoh ma ismuka. Ma ismuka, siapa namamu? Ismi Ali.
Ma ismuki, siapa namamu? Ismi Khadijah. Hada, ma hada, apa ini? Ya. Nah, kalau pertanyaan ma hada, apa ini? Jawabnya pakai hada lagi. Hada kitabun, ini buku. Ma hadihi, apa ini? Hadihi mistorotun. Hanya perlu diketahui bahwa hada itu adalah dinamakan isim isyarah, kata tunjuk. Nah, isim isyarah hada ini untuk laki-laki, ditandai dengan adanya alif. Kemudian kalau hadihi isim isyarah untuk perempuan, ditandai adanya ha. Artinya setelah kalimat hada, kesananya harus kalimat yang mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Setelah kalimat hadihi, itu harus kalimat yang mu'annas, yang ditandai dengan adanya tak marbutoh. Jadi mahada, hada tolibun, hada kitabun, hada faslun. Kalau mahadihi, hadihi mirsamatun, hadihi mindodatun, hadihi sabu rotun. Nah, jadi setelah hadihi kesananya harus kalimat yang mu'annas. Nah, untuk tanya man digunakan untuk menanyakan orang. Seperti man anta. Nah, ini biasanya man itu digunakan untuk menanyakan profesinya. Nah, man anta, siapa kamu? Ana tolibun, saya seorang murid. Kalau man anti, jawabnya siapa kamu? Ana tolibatun. Nah, kalau pertanyaan man anta, dengarkan ya. Kalau pertanyaan man anta, maka jawabnya ana. Kalau mahada, jawabnya hada. Mahadihi, jawabnya hadihi. Titik-titik. Tapi kalau pertanyaan man anta, man anti, jawabnya ana. Man anti, ana tolibun, tolibatun. Man anta, ana mudarrisun. Man anti, ana mudarrisatun. Itu man anti. Demikian juga kalau pertanyaan man hada, ini untuk menanyakan orang. Man hada, siapa ini? Kalau mahada, ini. Tapi kalau man hada, siapa ini? Jawabnya hada Ali. Ini Ali. Man hadihi, siapa ini? Jawabnya hadihi Khadijah. Ini Khadijah. Nah, jadi di sini ada keterangan ma apakah adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Itu ma. Termasuk nama. Nama itu benda yang tidak berakal. Makanya ma ismuka. Apa namamu? Hanya struktur Arab, struktur Indonesia menanyakan nama itu digunakan dengan kata siapa. Sama dengan nomor marok muka. Apa nomormu? Nah, nomorku adalah 5082326755 umpamanya. Nah, itu. Kalau kamrok muka, berapa nomorku? Nomorku ada 12. Nah, itu. Ya. Itu perbedaan dalam struktur budaya. Kemudian man siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal, yaitu orang. Itu man. Nah, ini keterangan lagi.
Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma. Ini. Untuk menanyakan siapa namamu, kata tanya digunakan adalah ma, bukan man. Hal itu disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, tapi namanya. Nah. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah ma ismuka, bukan man ismuka. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seorang dan ingin menanyakan nama, maka kata tanya digunakan adalah siapa namamu. Itu, ya. Yang kedua. Yang ketiga, untuk menggunakan kalimat tanya hal, jawabannya hanya memiliki dua kemungkinan. Pertanyaan hal, jawabannya hanya memiliki dua kemungkinan. Halo. Saya ulangi. Pertanyaan hal, jawabnya hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu la atau na'am. Na'am atau la. Jawaban pertanyaan dari kata tanya hal yaitu satu, na'am, apabila pertanyaannya betul atau sesuai dengan kenyataan. Umpamanya, saya tanya, apakah kamu seorang siswa? Ternyata kamu siswa, maka jawabnya na'am. Tapi kalau pertanyaan salah, tidak sesuai dengan kenyataan, maka jawabannya la. Apakah kamu seorang pedagang? La. Anak thalibun. Bukan, saya seorang siswa. Contoh. Hal anta muadofun, apakah kamu seorang pegawai? Ternyata kamu benar seorang pegawai, maka jawabnya na'am, ana muadofun. Ya, saya seorang pegawai. Tapi ketika ditanya hal anta muadofun, apa kamu seorang pegawai? Ternyata kamu bukan pegawai, tapi kamu seorang guru umpamanya. Maka jawabnya la, ana mudarrisun. Tidak, saya seorang guru. Atau la, ana thalibun. Bukan, saya seorang siswa. Nah, itu barangkali untuk tarkib. Tarkib untuk isim domir mutasil atau kata ganti milik, kata tanya ma dan man dan hal.